Setelah malam itu, yang ada di pikiranku hanya perceraian. Aku sudah tidak percaya lagi pada suamiku. Perkataan dan perbuatannya, aku sudah sangsi. Aku benar-benar terpukul dengan ujian ini. Sangat membuatku terluka. Yang selama ini aku takutkan terjadi padaku. Sungguh aku tak mempercayainya. Aku berharap ini semua hanya mimpi. Aku ingin suamiku tetap setia denganku. Selama ini aku hanya berharap dia setia. Hanya itu. Aku rela kerja keras untuk mencukupi kebutuhan kami. Aku hanya minta dia setia saja. Tapi itu pun tidak bisa dia berikan padaku. Salahkah aku minta cerai darinya? Salahkah aku meninggalkannya? Sungguh hatiku hancur. Berbulan-bulan rasa itu menghantuiku. Aku belum bisa menerimanya. Menerima dia dan kesalahannya. Waktu berlalu, suamiku memilih aku dan anak-anaknya. Dan dia berjanji meninggalkan perempuan itu. Meski aku yang dipilih. Tapi aku sama sekali tidak bahagia. Bahkan rasa cintaku perlahan tapi pasti menghilang. Tak ada lagi kemesraan dan keharmonisan di dalam rumah tangga kami. Aku mencari kesibukan di luar rumah. Mengikuti kajian. Sering pergi ke rumah teman untuk mengantar pesanan. Intinya pergi dari rumah. Dan ketika dia minta jatahnya pun, aku melayaninya dengan hambar. Aku hanya menyerahkan tubuhku saja. Sungguh kehidupanku terasa tersiksa. Aku bertahan untuk anak-anak, hanya untuk anak-anakku. Biar mereka punya keluarga yang utuh. Dan soal perasaanku, itu nomor ke-100 sekian. Aku sudah mati rasa. Entah kenapa aku merasa kesalahannya sungguh fatal. Apa karena traumaku terhadap lelaki? Dan terbukti olehnya. Aku merasa jijik ketika dia menyentuhku. Aku ingin berlari sejauh mungkin meninggalkan semuanya. Tapi bagaimana dengan anak-anakku? Hari-hari aku lewati begitu saja. Tanpa cinta lagi. Bahkan awal-awal aku ingin bercerai. Menyudahi semuanya. Toh selama ini aku yang membanting tulang menghidupi keluargaku. Tapi aku tidak bisa egois. Anak-anak membutuhkan sosok bapaknya. Apalagi kala itu, anak-anak masih kecil-kecil. Dan mereka membutuhkan kasih sayang kami, orang tuanya. Aku sering menangis di kamar. Tidak ada yang tahu permasalahanku waktu itu. Hingga ibuku melihat perubahan sikapku. Hati ibu tidak bisa dibohongi. Beliau tahu
aku ada masalah. Dan aku pun terpaksa bercerita. Ibuku hanya berpesan bahwa semua keputusan ada di tanganku. Dan sedikit beruntungnya aku, karena suamiku lembut padaku. Suamiku tidak main tangan. Beda dengan bapakku kala itu, yang sering bersikap kasar pada ibuku. Dan ibuku selalu jadi bulan-bulanannya, tempat untuk meluapkan emosi. Dan ibuku meyakinkan aku bahwa aku bisa merubah suamiku kalau aku bersabar. Sungguh, ibuku sungguh hebat. Aku minta petunjuknya di setiap sujudku. Aku meminta yang terbaik untuk kami. Butuh waktu yang lama untuk memulihkan luka ini. Terlalu dalam luka ini dia goreskan di hatiku. Sungguh rasanya aku ingin menyerah dan menyudahi semuanya. Aku ingin pergi meninggalkan semuanya. Tapi entah kenapa, hari demi hari, aku bisa menerima semuanya. Setelah suamiku selalu meminta maaf dan menunjukkan sayangnya padaku dan anak-anak kami. Aku pun dulu juga, meski masih setengah hati. Hingga 3 tahun berlalu, dan kami pun masih bertahan. Dan yang pasti, tidak ada yang berubah dengan keuangan kami. Aku yang harus mencukupi kebutuhan. Aku tetap jualan online dan offline. Dan entah kenapa, ketika aku ikhlas menjalaninya, Allah memudahkannya. Semuanya terasa lebih ringan. Allah memberikan kemudahan untuk aku mencari rezeki. Dan kini, hidupku lebih tenang lagi. Ketika aku bisa menerima suamiku dan memaafkannya. Semoga rumah tangga kami bisa kembali harmonis lagi. Semoga